Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Dwi Astuti dengan NIM C1C022086. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Surat Ketetapan Pajak atau SKP dan Surat Tagihan Pajak atau STP. Masuk ke pengertian SKP. Surat Ketetapan Pajak atau SKP adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi kepada wajib pajak. Selanjutnya adalah pengertian SKP KB. SKP KB adalah surat ketetapan pajak kurang bayar, yaitu surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Fungsi SKP KB yang pertama sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang, yang kedua sebagai alat atau sarana untuk mengenakan sanksi, yang ketiga sebagai alat atau sarana untuk menagih pajak. Lalu apa alasan diterbitkannya SKP KB ini? Yang pertama, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya. Lalu yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Lalu yang keempat, apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 dan tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Lalu sanksi administrasi SKP KB. Yang pertama, apabila SKP KB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, maka jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKP KB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan. Lalu yang kedua, apabila SKP KB diterbitkan, maka jumlah pajak dalam SKP KB ditambah dengan sanksi administrasi. Contohnya, diketahui Pak Dedi Paidi memiliki penghasilan kena pajak sebesar 70 juta rupiah dalam setahun pajak pada tahun 2019. Dedi sudah menyampaikan SPT tahunannya ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pada Desember 2020 terdapat kurang bayar pajak yang diterbitkan melalui SKP KB, maka berapa nilai pajak yang harus dibayarkan oleh Dedi Paidi? Penyelesaiannya adalah penghasilan kena pajak sebesar 70 juta rupiah, lalu pajak terutang 30% dari 70 juta rupiah didapatkan 21 juta rupiah. Lalu kredit pajak yang diberikan 15 juta rupiah, kurang bayar pajak sama dengan 21 juta rupiah dikurang dengan 15 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Bunga 24 itu didapatkan dari 2 tahun pajak dikali 2%, lalu dikali 6 juta rupiah didapatkan 2.880.000. Maka besaran pajak yang harus dibayar adalah 6 juta rupiah ditambah 2.880.000 rupiah sama dengan 8.880.000 rupiah. Selanjutnya adalah pengertian SKPKBT. Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. Fungsinya sebagai alat untuk mengoreksi ketetapan pajak sebelumnya, sebagai alat atau sarana untuk menagih pajak, sebagai alat atau sarana untuk mengenakan sanksi. Alasan diterbitkannya SKPKBT ini adalah apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan pertambahan jumlah pajak yang terutang. Lalu yang kedua, masih ditemukan lagi data yang semula belum terungkap
pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan atau data baru yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak. Lalu yang ketiga, data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula. Lalu sanksi administrasi SKP KBT. Menurut pasal 15 ayat 2, sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut dalam SKP KBT. Dan menurut pasal 15 ayat 4, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya. Berikutnya adalah pengertian SKPLB. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Alasan diterbitkannya SKPLB ini untuk pajak penghasilan jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Lalu alasan yang kedua, untuk pajak pertambahan nilai jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya dibayar. Lalu yang ketiga, untuk pajak penjualan atas barang-barang mewah, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Lalu pengertian SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Lalu fungsi SKPN. SKPN dikeluarkan oleh Dirjen Jenderal Pajak sebagai bukti bahwa jumlah pokok pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sama dengan jumlah kredit pajak. Alasan diterbitkannya SKPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 pada tahun 2007. SKPN diterbitkan untuk pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Lalu yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Lalu selanjutnya pengertian STP. Merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 pada tahun 2007, surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi pada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Alasan diterbitkannya STP karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pembayaran dan pelaporan pajak. Adapun STP diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 pada tahun 2007. Yang pertama, PPh dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar. Yang kedua, SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Lalu yang kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak. Lalu yang keenam, pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak. Dan yang ketujuh, PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Fungsi SKP ini yang pertama sebagai koreksi atas jumlah pajak terutang
berdasarkan SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa denda atau bunga. Yang ketiga, sarana untuk menagih pajak terutang. Fungsi SKP ini adalah yang pertama sebagai koreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa denda atau bunga, dan yang ketiga sarana untuk menagih pajak terutang. Lalu apa sanksi administrasi SKP? Yang pertama, sanksi administrasi berupa denda 50.000 jika wajib pajak terlambat menyampaikan SPT masa. Yang kedua, sanksi administrasi berupa denda 100.000 jika wajib pajak terlambat menyampaikan SPT tahunan. Yang ketiga, sanksi berupa denda sebesar 2% dari DPP. Lalu yang keempat, sanksi administrasi berupa bunga. Yang kelima, sanksi administrasi berupa bunga jika wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Contohnya, wajib pajak menerima surat ketetapan pajak kurang bayar sebesar 60 juta rupiah yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2019 dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2019. Wajib pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 6 bulan dengan jumlah yang tetap sebesar 10 juta rupiah. A. Surat ketetapan pajak yang akan diterbitkan dan hitung pajak yang masih harus dibayar. Ketetapan pajak sama dengan STP, jangka waktunya 6 bulan. Sanksinya 6 bulan dikali 2% dikali 10 juta rupiah didapat yaitu 1.200.000 rupiah. Lalu yang B, apabila wajib pajak di atas diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak selama 6 bulan, sebutkan ketetapan pajak yang akan diterbitkan dan hitung pajak yang masih harus dibayar. Ketetapan pajak STP jangka waktunya 6 bulan. Lalu cara menghitung sanksinya 6 bulan dikali 2% dikali 10 juta didapat 1.200.000 rupiah. Lalu apabila wajib pajak di atas diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak selama 6 bulan, sebutkan ketetapan pajak yang akan diterbitkan dan hitung pajak yang masih harus dibayar. Ketetapan pajak STP jangka waktunya 6 bulan, sanksi 2% dikali 6 bulan dikali 60 juta sama dengan 7.200.000 rupiah. Baiklah, demikian tadi sedikit presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan dalam penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.